Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 161. Bab 811. Ketiga dalam peringkat. Tangan Xiao Yan mengusap dadanya. Dia menarik kemejanya dan menyapu pandangannya ke bawah hanya untuk menyadari bahwa area sekitar, titik racun iblis, yang telah menyebarkan warna hitam yang aneh, ditutupi oleh segel yang tidak biasa. Selain itu, tampaknya segel ini telah menghentikan penyebaran titik racun iblis. Ini adalah metode penyegelan racun yang telah saya pelajari dari buku 7 berwarna racun yang saya peroleh saat berada di dalam gua di kota Qingshan. Menambahkan ini ke api surgawi yang membantu Anda, kemungkinan tempat racun setan ini tidak akan meletus selama 2 tahun ke depan. Dokter peri kecil dengan lembut menjelaskan saat dia melihat Xiao Yan. Dengan kata lain, Anda harus menemukan seorang elit Douzun untuk membantu menghilangkan racun dalam waktu 2 tahun. Jika tidak, segel itu secara otomatis akan hilang pada saat itu dan titik racun iblis akan meletus sepenuhnya. Wajah dokter peri kecil menjadi sedikit serius ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Ayah, aku tahu. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia tidak menyebutkan bahwa dia mungkin bisa memperbaiki titik racun iblis ini jika dia bisa menemukan api surgawi jenis ketiga. Bagaimanapun, kesulitan menemukan api surgawi ketiga tidak kurang dari mencari seorang elit Douzun untuk membantu. Menurut apa yang aku tahu, tidak ada elit Douzun yang hadir di negara-negara sekitar sini. Akan sangat sulit untuk menemukannya bahkan di seluruh wilayah barat laut. Dokter peri kecil menyatukan alisnya dan mendesah. Seorang elit Douzun. Kelas ini sudah bisa dianggap sebagai eksistensi puncak di pagoda emas di benua Douki. Kemungkinan hampir tidak ada ahli dari kelas seperti itu bahkan di seluruh benua Douki. Mereka yang memiliki ahli seperti itu semuanya benar-benar tingkat atas di benua itu. Dibandingkan dengan makhluk besar ini, sekte racun atau aliansi yang keduanya tampak sangat kecil. Bagaimanapun, Kekaisaran Mamha dan Kekaisaran Cuyun ini hanya berada di sudut yang tidak mencolok dari benua Douki yang sangat luas ini. Bahkan di wilayah barat laut ini, Kekaisaran Mahjia dan Kekaisaran Cuyun, yang terletak di dekat tepian, kemungkinan besar tidak memiliki banyak hak untuk berbicara. Mari kita lakukan dengan lambat. Bagaimanapun, kita masih memiliki 2 tahun. Xiao Yan mendesah pelan. Namun, wajahnya tersenyum dengan sikap acuh tak acuh. Nama yang agak akrab tiba-tiba melintas di hati Xiao Yan saat dia mengucapkan kata-kata ini. Pakar yang pernah disebutkan oleh Yao Lao dan tetua pertama Suqian dari Akademi dalam Akademi Jianan. Feng Zunse. Di benua Douki, hanya seorang ahli dari kelas Douzun yang memiliki kualifikasi untuk ditangani dengan cara ini. Oleh karena itu, jelas sekali bahwa teman baik Yao Lao saat itu adalah Douzun yang asli. Posisi elit Douzun sangat tinggi. Bahkan jika orang biasa bertemu seseorang, tidak mungkin meminta pihak lain untuk membantu menghilangkan racun tersebut. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus memiliki hubungan tertentu. Namun, mengingat posisi Douzun yang elit, mengapa dia menjalin hubungan dengan seseorang kecuali orang itu memiliki kekuatan atau kemampuan lain yang dia hargai? Dengan mengesampingkan beberapa hubungan khusus, sebagian besar persahabatan dibangun berdasarkan kekuatan kedua belah pihak. Meskipun poin ini sedikit realistis, tidak diragukan lagi itu adalah kebenaran. Oleh karena itu, jika dia benar-benar ingin menemukannya, teman lama yang dikabarkan memiliki pertemanan hidup dan mati dengan Yao Lao seharusnya sedikit lebih dapat diandalkan. Dari apa yang dikatakan tetua pertama Suqian, Feng Zunse ini tampaknya memiliki hubungan yang sangat dalam dengan Yao Lao. Bahkan setelah yang terakhir menghilang beberapa tahun yang lalu, dia masih terus mencari jejaknya tanpa henti di seluruh benua. Berdasarkan ini, dapat dikatakan bahwa persahabatan antara keduanya pasti jauh lebih solid dari yang bisa dibayangkan siapapun. Jika dia bisa menemukan Feng Zunse yang misterius ini, pihak lain kemungkinan besar akan membantu mengingat hubungannya dengan Yao Lao. Namun, Xiao Yan segera merajut alisnya saat dia berpikir sampai saat ini. Benua Douki sangat besar. Kemana dia akan pergi mencari Feng Zunse? Haruskah dia benar-benar mengeluarkan rumor bahwa dia adalah murid Yao Zunse, murid Yao Chen?
Pada saat itu, kemungkinan besar sebelum Feng Zunse tiba, dia akan menggambar aula jiwa, serta beberapa musuh Yao Lao di masa lalu. Akhir yang seperti itu, akan sangat mengerikan. Xiao Yan tidak membuat kemajuan apapun, tidak peduli bagaimana dia berpikir. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tanpa daya tersenyum pada dokter peri kecil yang sedang menatapnya. Setelah itu, dia bertanya, "Di mana Cailin dan Xian?" "Mereka di luar." Dokter peri kecil tersenyum tipis. Dia segera mengambil beberapa langkah lembut dan tubuhnya yang anggun perlahan berjalan menuju hutan batu di luar. "Ayo pergi. Karena penyegelan, titik racun iblis, sudah selesai, akan merugikan bagi Anda untuk tetap di sini." Xiao Yan mengangguk saat mendengar ini. Tempat ini dipenuhi dengan uap beracun. Meskipun racun biasa yang masuk ke tubuhnya akan dibakar oleh api hati teratai mengkilap, sampai tidak ada yang tersisa, tetap di sini untuk waktu yang lama memang tidak memiliki manfaat baginya. Xiao Yan dan dokter peri kecil baru saja berjalan ke hutan batu ketika Medusa dan Xian, yang menjaga di pintu keluar, merasakannya. Mereka buru-buru datang dan menghela nafas lega saat mereka melihat ekspresi Xiao Yan yang agak baik. "Apakah sudah beres?" Medusa dengan cepat berjalan ke depan. Murid panjangnya menyapu tubuh Xiao Yan sementara suaranya bertanya dengan prihatin. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, "Itu semua berkat metode penyegelan racun dari dokter peri kecil. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk menangani hal ini." Kata-kata ini memang benar. Hanya seutas benang kecil yang menyebabkan Xiao Yan menghabiskan 2/3 dari do ukinya untuk memperbaikinya. Jika titik racun iblis benar-benar meletus, kemungkinan Xiao Yan benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Selain itu, tujuannya untuk mengucapkan kata-kata seperti itu tidak diragukan lagi untuk membuat hubungan antara dokter peri kecil dan Medusa menjadi sedikit lebih baik. Kedua wanita ini seperti jarum tajam dan tenda. Mereka tanpa sadar akan terlibat konflik satu sama lain setiap kali mereka bertemu. Berapa lama letusan, titik racun iblis, ini tertunda setelah disegel. Medusa pura-pura tidak menyadari kata-kata yang diucapkan Xiao Yan. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan menanyakan pertanyaan paling penting. Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat mendengar ini. Mengapa wanita ini suka menjadi begitu belak-belakan sepanjang waktu? Segel itu akan bertahan selama 2 tahun. Dokter peri kecil di samping ragu-ragu sejenak sebelum memilih untuk membuka mulutnya terlebih dahulu. 2 tahun? Kerutan di alis Medusa semakin dalam. Dia menghela nafas. Dengan kata lain, kita harus menemukan seorang elit Douzun untuk membantu Xiao Yan menghilangkan racun atau titik racun iblis. Akan meletus sekali lagi. Iya. Apakah kamu bisa menyegelnya lagi 2 tahun dari sekarang? Medusa bertanya dengan suara yang dalam. Ini, tidak. Metode penyegelan semacam ini hanya dapat digunakan 1 kali. Tidak akan banyak berpengaruh jika digunakan untuk kedua kalinya. Dokter peri kecil berhenti sejenak sebelum berbicara dengan senyum pahit. Alis Medusa tegak. Melihat sikapnya, tampaknya Medusa berencana untuk menegur dokter peri kecil dengan dingin lagi. Xiao Yan buru-buru memasukkan dirinya di antara keduanya saat melihat ini. Dia tanpa daya berkata, "Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Mari kita berdiskusi dengan benar tentang bagaimana kita bisa menemukan seorang elit Douzun sebagai gantinya. Dokter peri kecil, bantu kami mengatur beberapa akomodasi. Cailin dan Xian telah berpartisipasi dalam pertempuran besar dan perlu memulihkan diri." Dokter peri kecil secara alami tidak akan menolak permintaan seperti itu. Dia dengan lembut menanggapi Xiao Yan sebelum membalikkan tubuhnya untuk pergi. Dari penampilannya, dia berencana secara pribadi akan mempersiapkan akomodasi mereka. Xiao Yan akhirnya menoleh ke Medusa setelah melihat punggung dokter peri kecil telah menjadi jauh. Dia tertawa getir. Dia sudah memberi saya cukup bantuan. Kamu harus berhenti mencari masalah dengannya. Medusa tidak berkomitmen dalam menghadapi khotbah Xiao Yan. Dia mengangkat matanya yang cantik dan berkata, "Apa yang kamu rencanakan sekarang? Anda tidak bisa hanya duduk dan menunggukan. Mari kita tunggu dan lihat dulu, kita akan istirahat sehari sebelum membongkar beberapa informasi tentang aula jiwa dari mulut orang ini besok,
Xiao Yan merentangkan tangannya sebelum segera menggosok cincin penyimpanannya. Rasa dingin yang pekat melintas di matanya yang hitam pekat. Tujuan perjalanan ke Kekaisaran Chuyun kali ini adalah untuk menangkap seseorang dari Aula Jiwa dan mendapatkan beberapa informasi yang berkaitan dengan Aula Jiwa atau Yaolao. Medusa ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar ini. Akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas dan menganggukkan kepalanya. Aroma tenang yang samar tertinggal di dalam ruangan yang luas. Cahaya hangat menyinari itu. Cahaya menghilangkan kegelapan tapi tidak tampak terlalu menyilaukan. Xiao Yan menutup kedua matanya dengan erat saat dia di tempat tidur. Tangannya telah membentuk segel pelatihan saat dia perlahan-lahan menyerap energi alami yang melayang di udara sekitarnya. Latihan seperti mengayuh perahu melawan arus sungai. Seseorang akan mundur jika tidak maju. Pelatihan khusus tentang ketekunan. Untuk menjadi ahli yang akan menjadi fokus perhatian, seseorang harus secara alami berusaha agar orang lain mengalami kesulitan untuk mencocokkan. Dua garis samar kabut putih mengikuti napas Xiao Yan saat mereka bertahan di sekitar hidungnya. Mereka akhirnya memasuki tubuhnya saat dia menghirup. Setelah menjalani berbagai penyempurnaan, ada sedikit peningkatan pada Douqi yang kuat di dalam tubuhnya. Pelatihan berlanjut selama sekitar 1 jam sebelum kabut energi samar yang tertinggal di sekitar hidung Xiao Yan mulai berangsur-angsur menghilang. Matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Dada Xiao Yan terus tenggelam. Udara keruh dihembuskan oleh Xiao Yan melalui nafas panjang. Setelah melakukan tindakan ini, tubuh Xiao Yan rileks secara bertahap. Dia sedikit terdiam sebelum tangannya sekali lagi membuka pakaiannya. Matanya mengerutkan kening saat dia mengamati titik racun iblis yang aneh itu. Seorang elit Douzun. Api surgawi. Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk lututnya saat dia dengan lembut bergumam. Matanya menatap api yang berkedip-kedip. Sesaat kemudian, jarinya bergetar dan beberapa peta compang-camping, yang diisi dengan aura kuno, muncul di tangan Xiao Yan. Tampilan peta ini adalah salah satu zaman yang ekstrim. Jelas sekali, mereka sudah ada sejak lama. Tapi salah satu peta compang-camping itu berisi beberapa garis buram. Garis-garis itu perlahan menyebar. Secara sekilas, mereka secara mengejutkan adalah teratai hitam yang aneh. Bunga teratai itu berwarna hitam pekat. Tampaknya ada lapisan tipis api hitam menutupi permukaan teratai, memberikan penampilan yang sangat mirip iblis. Mata Xiao Yan menatap tajam ke gambar teratai hitam. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Saat ini dia bukan lagi pemuda bodoh dari dulu. Oleh karena itu, dia dengan jelas tahu hal menakutkan macam apa ini. Memurnikan api teratai iblis, peringkat ketiga. Bab 812. Rencana. Peringkat api surgawi berisi 23 jenis api surgawi yang diketahui semua orang di benua Douqi. Setiap jenis api surgawi di daftar peringkat ini menyebabkan banyak orang berkumpul dengan merpati. Setiap berita kecil yang berhubungan dengan mereka akan menimbulkan keributan yang sangat besar. Hal ini telah dibuktikan berkali-kali oleh banyak peristiwa. Masing-masing api surgawi di peringkat api surgawi memiliki sifat uniknya sendiri. Tentu saja, seperti bagaimana orang memiliki tangan yang panjang dan pendek. Api surgawi secara alami memiliki tangan yang lebih kuat dan yang lebih lemah ketika dibandingkan satu sama lain. Jenis api surgawi pertama yang dimiliki Xiao Yan adalah api inti teratai hijau yang menempati peringkat ke-19 dalam daftar peringkat. Selain memiliki suhu yang sangat liar dan sangat tinggi. Api surgawi semacam ini sepertinya juga dapat memicu letusan gunung berapi. Tentu saja, hingga saat ini, Xiao Yan belum pernah melakukan hal seperti ini. Karenanya, dia juga tidak menyadari apakah ini benar. Api surgawi, kedua yang dia miliki secara alami adalah api hati gugur, yang menduduki peringkat ke-14. Jenis api tak terlihat ini mirip dengan api inti teratai hijau dalam hal kekuatan. Namun, itu lebih unggul dalam kegunaannya yang aneh. Tentu saja, itu juga memiliki kemampuan unik yang menyebabkan mata seseorang memerah karena iri. Itu adalah kemampuan untuk membantu orang menyempurnakan Douqi di tubuh mereka untuk meningkatkan kecepatan pelatihan mereka. Sejak dia mengetahui peringkat api surgawi,
Api surgawi, dengan peringkat tertinggi yang dilihat Xiao Yan adalah api pendinginan tulang, dari Yao Lao, yang menempati peringkat ke-11 di peringkat api surgawi. Benda ini jauh lebih kuat daripada dua api surgawi, Xiao Yan dalam hal kekuatan destruktif. Mungkin hanya api hati teratai mengkilap, yang terbentuk dari penggabungan kedua api surgawi, ini yang bisa bersaing dengannya. Xiao Yan belum pernah melihat api surgawi yang berada di atas api itu. Dia sama sekali tidak menyadari nama-nama api surgawi dan kemampuan khusus yang mereka miliki. Api dingin tulang, peringkat ke-11 sudah memiliki kekuatan destruktif yang menakutkan. Sulit membayangkan betapa menakutkan kekuatan peringkat ketiga, memurnikan api teratai iblis. Menurut apa yang dikatakan Yao Lao saat itu, memurnikan api teratai iblis, ini adalah sesuatu yang bahkan dia belum pernah lihat. Tidak ada desas-desus tentang siapapun yang memiliki api surgawi semacam ini selama bertahun-tahun ini. Nyala api pada level ini pada dasarnya tampaknya tidak ada. Xiao Yan benar-benar tidak tahu bagaimana orang yang mencatat peringkat api surgawi telah memperoleh berita tentang api surgawi yang misterius ini dan mampu menentukan peringkat nama mereka dari sana. Xiao Yan kadang-kadang mendengar Yao Lao menyebutkan bahwa 5 besar api surgawi dari peringkat api surgawi ini sebenarnya adalah hal-hal yang hanya pernah didengar tetapi tidak pernah dilihat orang. Setidaknya, dia belum pernah melihat atau mendengar informasi apapun yang terkait dengan 5 api surgawi teratas selama zamannya. Saat itu, dia sangat bangga dengan kekuatannya sendiri. Awalnya, dia berencana untuk mendapatkan api surgawi yang berada di peringkat 5 besar agar layak atas status dan posisinya. Pada akhirnya, setelah menghabiskan banyak waktu dan banyak usaha, dia gagal mendapatkan api surgawi dalam 10 besar. Apalagi dalam 5 besar. Akhirnya, dia hanya bisa menerima nilai yang lebih rendah. Dia memilih api dingin tulang yang menduduki peringkat ke-11. Meskipun demikian, dia hampir menderita serangan balik saat dia mendapatkan api dingin tulang. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa api surgawi di peringkat api surgawi memang bukan hal yang mudah ditemukan. Saat itu, Yao Lao sangat tercengang ketika dia mendapatkan potongan peta pertama dari gua dan mengidentifikasi apa itu teratai hitam. Siapa sangka bahwa hal yang telah dia tunggu begitu lama tanpa petunjuk sedikit pun akan benar-benar muncul di gua pegunungan yang terpencil. Wajah Xiao Yan juga menghela nafas saat hatinya mengingat semua masalah yang terkait dengan api surgawi. Dia segera melompat turun dari tempat tidurnya dan mendekati meja. Setelah itu, dia mulai menggabungkan potongan peta kuno kekuningan dengan hati-hati. Beberapa garis yang digambar di peta secara bertahap mulai bergabung saat peta digabungkan. Namun, beberapa hal yang digambar di atasnya membuat Xiao Yan benar-benar tidak mengerti. Mengingat pengalamannya, dia sama sekali tidak dapat mengidentifikasi di mana lokasi yang digambar di peta itu. Tangan Xiao Yan dengan lembut membelai peta itu. Matanya mendarat di sudut kosong. Menurut tebakannya, peta ini seharusnya memiliki 4 bagian. Saat ini, dia sudah memiliki 3 bagian di tangannya. Jika dia bisa mendapatkan bagian terakhir dari peta, dia mungkin bisa mendapatkan lokasi dari memurnikan api teratai iblis. Meskipun kata-katanya diucapkan dengan cara ini, benua Douki ini sangat luas. Kesulitan untuk mencoba mendapatkan potongan peta akhir tidak jauh lebih rendah daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Terlebih lagi, jelas bahwa seseorang tidak dapat menemukan sesuatu seperti ini secara terbuka. Ada banyak ahli di benua Douki dan itu berbeda dari keberadaan terpencil Kekaisaran Jiamaha di mana orang biasa tidak tahu apa potongan peta itu. Oleh karena itu, jika ada yang menemukan bahwa dia memiliki petunjuk untuk menemukan api teratai yang memurnikan setan, kemungkinan besar dia akan menarik banyak masalah. Xiao Yan tanpa sadar tertawa pahit saat memikirkan ini. Alasan dia bisa mendapatkan 3 bagian dari potongan peta adalah karena keberuntungan. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan jika dia ingin pergi dan mendapatkan bagian lain. Saya hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang benua Douki, dan saya sama sekali tidak menyadari berita apa yang ada di luar sana. Saya pada dasarnya tidak tahu apa-apa dalam upaya saya untuk menemukan fragmen peta yang tersisa. Xiao Yan merenung pada dirinya sendiri.
Tampaknya setidaknya aku perlu mencari orang yang dapat dipercaya yang juga memahami benua Douki dengan baik untuk mendapatkan berita, namun, Cailin dan dokter peri kecil tidak memiliki pemahaman yang lebih baik tentang benua itu. Dibandingkan dengan saya meskipun mereka dapat dipercaya. Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk permukaan meja. Dia berpikir keras. Ini berlanjut cukup lama sebelum jarinya tiba-tiba berhenti. Kegembiraan muncul di dalam hatinya saat dia berdiri dan dengan lembut tertawa. Bagaimana saya bisa melupakan tentang tetua pertama Sukian? Menjadi tetua pertama akademi dalam Akademi Jianan, sepertinya tetua yang terhormat ini harus menyadari banyak rahasia mengingat posisi khusus yang dimiliki Akademi Jianan di benua itu. Mencarinya seharusnya menjadi pilihan terbaik jika Xiao Yan ingin menemukan berita yang berhubungan dengan api surgawi. Selain itu, bahkan jika aku tidak dapat memperoleh berita tentang api surgawi, dikabarkan bahwa kepala sekolah akademi dalam juga seorang elit Douzun yang sebanding dengan guru. Jika aku bisa bertemu dengannya kali ini, itu mungkin untuk mengundangnya untuk mengulurkan tangan mengenai titik racun iblis, ini mengingat hubungannya dengan akademi dalam. Mata Xiao Yan berkedip. Dia segera menghela nafas lega. Dia telah meninggalkan akademi dalam selama lebih dari setahun. Sepertinya, api hati gugur yang tidak lengkap yang dia tinggalkan di Menara Pemurnian Ki Langit berkobar, sudah habis. Jika dia tidak pergi dan membantu mereka mengisinya kembali, kemungkinan tetua pertama akan menjadi cemas. Sepertinya aku harus bergegas ke daerah sudut hitam. Setelah menyelesaikan masalah di sini, Xiao Yan tertawa pelan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Wilayah sudut hitam, dekat dengan tengah benua Douki. Peluang mendapatkan berita tentang api surgawi di tempat itu jauh lebih tinggi daripada tinggal di dalam Kekaisaran Jiamaha. Karena itu, Xiao Yan mungkin harus merencanakan perjalanan lagi ke sana. Hati Xiao Yan rileks setelah membuat keputusan ini. Dia dengan hati-hati menyimpan peta di atas meja ke dalam cincin penyimpanannya. Dengan lambaian lengan bajunya, nyala api di ruangan itu padam, dan kegelapan yang tenang menutupi ruangan. Anda berencana untuk pergi ke wilayah sudut hitam? Medusa bertanya dengan heran. Dia terkejut saat mendengar rencana Xiao Yan. Ya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, kepala sekolah akademi dalam adalah seorang elit Douzun. Jika saya bisa bertemu dengannya, saya mungkin bisa memintanya untuk membantu. Orang tua itu selalu hilang. Selama bertahun-tahun di akademi dalam, saya hanya pernah melihatnya sekali. Bahkan jika Anda pergi, Anda mungkin tidak dapat bertemu dengannya. Zian di sampingnya meringkuk mulutnya saat dia menjawab. Setidaknya aku harus mencobanya, kan? Selain itu, bahkan jika saya tidak dapat bertemu dengannya, saya juga akan dapat menanyakan tentang beberapa informasi yang berkaitan dengan api surgawi dari tetua pertama. Jika saya dapat menemukan jenis api surgawi lain, saya tidak akan membutuhkan bantuan siapapun untuk membatalkan titik racun iblis ini. Xiao Yan samar-samar tersenyum dengan sikap tidak peduli saat dia menjawab. Baiklah. Ada lebih banyak masalah di wilayah sudut hitam daripada di dalam Kekaisaran Jiamaha. Apakah Anda membutuhkan saya untuk mengikuti? Medusa merenung sejenak sebelum menganggukkan kepalanya dan mengajukan pertanyaan. Meskipun kamu akan banyak membantu jika kamu mengikutiku, aliansian dan suku-suku ular tidak akan lagi dijamin keselamatan mereka jika kamu pergi. Oleh karena itu, saya hanya bisa merepotkan Anda untuk membantu saya melindungi aliansian dan anggota klan Xiao kali ini. Xiao Yan ragu sejenak sebelum berbicara dengan ekspresi serius. Orang-orang dari Aula Jiwa sepertinya belum menyerah pada rencana mereka untuk klan Xiao. Jika mereka semua pergi, kemungkinan anggota klan Xiao akan dalam bahaya jika orang-orang dari Aula Jiwa pergi ke Kekaisaran Jiamaha yang tidak memiliki perlindungan elit Douzong. Medusa mengerutkan alisnya saat mendengar ini. Dia tidak benar-benar yakin, terutama membiarkan Xiao Yan pergi ke daerah sudut hitam yang penuh bahaya sendirian. Namun, apa yang dikatakan Xiao Yan itu benar. Aliansian saat ini membutuhkan kehadiran seorang elit Douzong. Mengapa saya tidak menemani Anda? Sekte racun tidak lagi memiliki lawan di dalam Kekaisaran Cuyun. Seharusnya tidak terlalu merepotkan bagi saya untuk pergi untuk jangka waktu tertentu.
Dokter peri kecil yang pendiam di samping tiba-tiba menyarankan ketika dia melihat kekhawatiran di wajah Medusa. Xiao Yan terkejut. Dia segera menjadi agak ragu-ragu. Dia secara alami akan mendapatkan banyak keuntungan jika seorang elit Douzong seperti dokter peri kecil mengikutinya. Namun, dia memiliki sekte racun yang sangat besar untuk dikelola. Tubuh racun yang menyedihkan, saya mungkin meletus kapan saja. Jika Anda pergi terlalu lama, siapa yang akan datang dan membantu saya mengendalikannya bahkan jika semua bahan telah ditemukan? Dokter peri kecil tanpa sadar tersenyum dan terus menjelaskan ketika dia melihat keraguan Xiao Yan. Ini, baiklah. Terima kasih banyak. Xiao Yan secara alami berhenti ragu-ragu karena pihak lain telah berbicara sedemikian rupa. Dia segera mengangguk, menangkupkan tangannya, dan tersenyum kepada dokter peri kecil. Dia secara alami mengerti bahwa dokter peri kecil memiliki niat untuk melindunginya dengan mengikutinya. Medusa diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa dokter peri kecil telah mengambil inisiatif untuk mengatakan bahwa dia akan mengikuti Xiao Yan. Tatapan yang biasa dia lihat pada yang terakhir itu sedikit lebih lembut. Dia jelas tahu bahwa dokter peri kecil memiliki kekuatan yang mirip dengan miliknya. Xiao Yan seharusnya tidak memiliki banyak masalah dengan dia ikut serta. Biar aku bawa gadis kecil ini juga. Setidaknya aku harus membiarkan tetua pertama dan yang lainnya melihat bahwa aku tidak menganiaya dia karena aku juga akan kembali ke Akademi Jianan. Xiao Yan menepuk kepala Xian hanya untuk akhirnya dihindari oleh gadis yang enggan. Medusa tersenyum tipis dan mengangguk. Meskipun kekuatan Xian hanya dari Dou Huang, kekuatan aneh yang menakutkan itu adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli Dou Huang akan kesulitan untuk melawan. Dia juga bisa dianggap cukup membantu. Kalau begitu, kapan kamu akan pergi? Medusa memandang Xiao Yan saat dia perlahan bertanya. Kami akan berangkat besok. Sekarang. Xiao Yan tersenyum. Dia segera menjentikkan jarinya dan botol giok dengan api tak terlihat yang menutup mulutnya muncul di tangannya. Dia melihat botol giok. Beberapa rasa dingin melintas di matanya saat dia perlahan berkata. Sekarang, kita harus mengorek beberapa informasi mengenai aula jiwa dari mulut orang ini. Bab 813. Informasi tentang aula jiwa. Mata Medusa dan dokter peri kecil menyapu botol giok di tangan Xiao Yan, menyebabkan mata mereka sedikit membeku. Segera, mereka menempatkan diri mereka dengan satu di depan dan yang lainnya di belakang, benar-benar menyegel interior ruangan ini. Mereka merasakan ketakutan di dalam hati mereka untuk apa yang disebut pelindung Ti dari aula jiwa. Xiao Yan tertawa saat melihat reaksi kedua orang ini. Tangannya mengusap mulut botol. Fluktuasi nyala api tak terlihat berangsur-angsur menjadi pucat sebelum akhirnya menghilang. Jiwa ilusi segera bergegas keluar mengikuti hamburan api. Akhirnya, dia menembak ke arah langit-langit tanpa peduli dengan nyawanya. Dinding api yang tak terlihat tiba-tiba muncul di langit-langit saat Xiao Yan menjentikkan jarinya. Tubuh spiritual ilusi itu menabraknya dan segera mengeluarkan suara, cici. Teriakan sengsara yang tajam kemudian muncul. Xiao Yan mengamati tubuh spiritual ilusi yang menutupi kepalanya dengan panik. Dia tersenyum tipis saat segel di tangannya bergerak. Tembok api yang tak terlihat itu meluncur turun dan secara akurat melilit jiwa sebelum turun perlahan. Hehehehe, pelindung Ti, kenapa kamu harus lari secepat itu? Xiao Yan berbicara sebelum dia tersenyum dan mempelajari pelindung Ti, yang dengan hati-hati bersembunyi di dalam nyala api. Dia tidak berani membiarkan tubuhnya menyentuh bahkan sedikit dinding api di sekitarnya. Apa yang kalian semua inginkan? Pelindung kami dari aula jiwa, memiliki jejak spiritual di aula jiwa. Mereka pasti akan merasakannya jika kamu membunuhku. Pada saat itu, unit penegakan aula jiwa pasti tidak akan melepaskan kalian semua. Pelindung Ti memelototi kelompok Xiao Yan dengan marah saat dia meraung. Saya hanya menanyakan beberapa pertanyaan. Selama pelindung Ti menjawab dengan jujur, secara alami aku tidak akan membunuhmu. Xiao Yan tidak berkomitmen sehubungan dengan ancaman pelindung Ti saat dia berbicara sambil tersenyum. Sebuah cahaya melintas di mata pelindung Ti ketika dia mendengar ini. Dia segera tertawa. Apa yang ingin kamu tanyakan? Beri aku beberapa informasi yang berhubungan dengan aula jiwa. Xiao Yan duduk di kursi saat dia bertanya dengan lembut.
Informasi yang berhubungan dengan aula jiwa. Pelindung Ti terkejut. Tatapannya terkejut saat melihat Xiao Yan. Orang biasa tidak bisa membantu, tetapi ingin menghindarinya. Tidak disangka orang ini benar-benar berinisiatif untuk menanyakan informasi. Brett, kamu benar-benar sangat berani. Jangan berpikir bahwa Anda bisa menjadi sombong hanya karena Anda memiliki 2 elit Do Uzong di sisi Anda. Di mata, aula jiwa, melenyapkanmu hanyalah sesuatu yang semudah mengangkat tangan. Jika Anda bijaksana, Anda akan membebaskan saya secepat mungkin. Jika tidak, api tak terlihat di sekitarnya tiba-tiba menyusut sebelum pelindung Ti selesai berbicara. Akhirnya, itu melekat pada jiwanya. Suhu panas menyebabkan tubuhnya berulang kali mengeluarkan suara, cici, saat teriakan tajam yang menyedihkan sekali lagi bergema di seluruh ruangan. Nyala api membakarnya selama sekitar setengah menit sebelum perlahan-lahan mundur, meninggalkan tubuh spiritual yang sangat lelah. Mata Xiao Yan acuh tak acuh saat dia melirik pelindung Ti. Suaranya tenang saat dia berkata, "Ini bukan jawaban yang saya inginkan. Jangan berpikir bahwa saya tidak akan berani membunuh Anda. Selain itu, saya akan membiarkan Anda menderita rasa sakit yang cukup sebelum saya melakukannya." Kamu, mata pelindung Ti ganas saat dia menatap Xiao Yan dengan seksama sebelum melirik dinding api tak terlihat yang terbakar di sekelilingnya. Kengerian muncul di matanya. Sesaat kemudian, dia akhirnya bertanya dengan sikap yang sangat enggan. Informasi apa dari aula jiwa yang ingin kamu ketahui? Seperti apa kekuatan aula jiwa? Xiao Yan melemparkan pertanyaan yang sangat dia perhatikan. Organisasi misterius ini adalah organisasi yang bahkan sangat ditakuti oleh Yao Lao. Sepertinya kekuatannya harus sangat menakutkan. Karena dia berencana untuk menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya dari mereka di masa depan, dia secara alami perlu memiliki pemahaman tentang kekuatan mereka. Ejekan muncul di mata pelindung Ti ketika dia mendengar ini. Dia berkata, "Apakah kamu tidak takut menanyakan pertanyaan ini akan menghancurkan kepercayaan dirimu?" Pangkat dalam aula jiwa ditentukan dengan sangat baik. Level pelindung itu sendiri dibagi menjadi 3 tingkatan. Aku hanyalah pelindung tingkat manusia. Di atas pelindung, ada sesepuh terhormat yang berposisi tinggi. Dengan kekuatan mereka dapat dikatakan memiliki sedikit lawan bahkan di seluruh benua Douki, yang disebut sekte racun. Anda hanya membutuhkan aula cabang kecil untuk dikirim sebelum itu akan benar-benar dihilangkan di mata, aula jiwa. Sebuah kehikmatan melintas di mata Xiao Yan saat dia mendengar kata-kata pelindung Ti. Seorang ahli kelas Do Uzong sebenarnya adalah pelindung kelas terendah? Kekuatan macam apa yang dimiliki orang-orang di atas mereka? Apa kau kenal seseorang bernama pelindung U? Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk meja saat dia perlahan bertanya. Wuing, Anda telah bertemu dengannya. Kali ini, giliran pelindung Ti menjadi kejutan kecil. Kami telah bertukar pukulan. Xiao Yan menjawab dengan samar. Kejutan melintas di mata pelindung Ti. Dia sekali lagi memeriksa pemuda di depannya. Sesaat kemudian, dia akhirnya berkata. Dia juga merupakan pelindung di aula jiwa. Namun, pangkatnya lebih tinggi dariku. Dia adalah pelindung kelas bumi. Seorang pelindung kelas bumi ya, Xiao Yan bergumam dalam hatinya. Setelah itu, dia bertanya dengan suara yang dalam. Kekuatan macam apa yang dimiliki oleh kepala aula dari aula jiwa? Wajah pelindung Ti menjadi agak aneh saat mendengar pertanyaan ini dari Xiao Yan. Beberapa saat kemudian sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Kepala suku sangat misterius dan tidak dapat diprediksi. Lupakan aku yang hanya seorang pelindung tingkat manusia. Kemungkinan bahkan pelindung tingkat surga jarang melihatnya. Selain beberapa sesepuh terhormat dan beberapa orang lainnya, tidak ada yang tahu kekuatan macam apa yang dimiliki kepala suku. Hehe, bagaimanapun, dengan mampu mengembangkan aula jiwa menjadi organisasi yang begitu besar, kamu bahkan dapat berpikir dengan bokongmu untuk mengetahui betapa menakutkannya kekuatan dari kepala suku. Saya akan mengucapkan beberapa kata yang tidak pantas. Beberapa dari Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berhubungan dengan orang-orang yang sangat kuat yang memiliki kekuatan semacam itu. Pelindung Ti mengejek saat melihat Xiao Yan sedikit mengernyit. Jika Anda tidak ingin menanggung penderitaan karena dipanggang, yang perlu Anda lakukan hanyalah menjawab pertanyaannya.
Biarkan kata-kata lain membusuk di perutmu. Mata Xiao Yan yang sedingin es menyapu dirinya sebelum dia bertanya. Apakah kamu tahu mengapa aula jiwa membutuhkan begitu banyak jiwa? Tidak. Misi saya hanya untuk mencari jiwa, menangkap mereka dan membawa mereka kembali ke aula jiwa. Tidak ada yang tahu mengapa aula jiwa membutuhkan begitu banyak roh. Saya tidak berbohong. Tidak ada yang bisa saya lakukan jika Anda tidak mempercayai saya. Pelindung Ti bahkan tidak berpikir saat dia membuka mulut untuk menjawab. Dia buru-buru menambahkan 2 kalimat lagi ketika dia melihat wajah suram Xiao Yan setelah dia berbicara. Di mana markas besar, aula jiwa? Ini, aku juga tidak tahu ini. Pelindung Ti menanggapi dengan wajah tak berdaya. Kalau begitu, kemana kamu menyerahkan jiwa yang kamu tangkap? Mata Xiao Yan sedingin es saat dia mempelajari pelindung Ti. Dia hanya tersenyum dingin saat melihat ekspresi tak berdaya yang terakhir. Biasanya, kami akan memiliki jumlah target yang harus dipenuhi dan harus menyelesaikan tugas kami dalam waktu yang ditentukan. Hanya dengan begitu kita akan kembali dan menyerahkannya. Namun, kami tidak akan kembali ke markas, aula jiwa. Aula jiwa memiliki cukup banyak ruang cabang di benua itu. Itu adalah tempat di mana kita menyerahkan jiwa. Berapa banyak lokasi balai cabang yang Anda ketahui? Xiao Yan menekan dengan pertanyaannya. 1. Pelindung tingkat manusia hanya memiliki kualifikasi untuk mengetahui lokasi dari satu aula cabang setiap kali dia keluar untuk melakukan tugas. Seorang pelindung tingkat bumi dapat mengetahui 2 dari mereka, pelindung tingkat surga dapat mengetahui 3 dari mereka. Pelindung Ti secara tidak langsung melihat ke dinding api yang mengelilingi tubuhnya. Dia merasakan panas di dalamnya dan rohnya sedikit bergetar. Yang bisa dia lakukan hanyalah membuka mulutnya dan menjawab. Di mana itu? Xiao Yan menyipitkan matanya dan perlahan bertanya. Pelindung Ti mengatupkan giginya saat mendengar ini. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah rahasia dari aula jiwa. Jika saya membukanya, akhir saya akan jauh lebih buruk daripada mati di tangan Anda. Kilatan dingin melintas di mata hitam pekat Xiao Yan. Dia tiba-tiba dan dengan erat mengepalkan tangannya, dan dinding api yang tak terlihat segera menyusut. Sesaat kemudian benda itu menempel pada tubuh pelindung Ti. Suara, cici, sekali lagi muncul dan tangisan tajam pelindung Ti yang menyedihkan mengikutinya. Kamu punya 2 pilihan. Salah satunya adalah menderita terpanggang nyala api dan mati sementara yang lain adalah berdoa agar pengungkapan rahasia Anda tidak akan diketahui oleh aula jiwa. Xiao Yan dengan acuh tak acuh berbicara kepada pelindung Ti yang seluruh tubuhnya mengeluarkan asap putih. Kamu, bajingan, aku akan bicara. Biarkan aku pergi. Pelindung Ti mengutuk ketika suhu api tak terlihat itu tiba-tiba dinaikkan. Dia hanya bisa berteriak dengan cepat di bawah rasa sakit yang hebat itu. Tembok api yang menyusut erat perlahan menyebar saat Xiao Yan mendengar suaranya. Ini mengungkapkan tubuh spiritual mantan yang sangat lelah dan sengsara. Aula cabang yang saya tahu sangat jauh dari Kekaisaran Chuyun. Itu ada di tempat yang disebut aliran pemakaman di dalam kerajaan hati langit, yang berada di perbatasan antara tengah benua dan wilayah barat laut. Jiwa pelindung Ti sedikit gemetar sebelum akhirnya berbicara dengan cara yang sunyi. Kerajaan hati langit. Aliran pemakaman? Xiao Yan dengan lembut bergumam. Tatapannya mengarah ke dokter peri kecil dan Medusa. Berbagai kerajaan besar dan kecil di benua Douki sama banyaknya dengan jumlah rambut pada seekor kambing. Dia belum pernah mendengar tentang kerajaan hati langit. Dokter peri kecil merenung sejenak ketika dia melihat Xiao Yan melihat ke atas. Baru setelah itu dia dengan ragu berkata, sepertinya aku pernah mendengar tentang kerajaan hati langit ini, tapi aku tidak begitu yakin apakah kerajaan ini benar-benar memiliki arus pemakaman. Xiao Yan mengangguk samar. Dia melirik pelindung Ti yang masih gemetar sebelum berkata dengan suara lemah. Mudah-mudahan, apa yang kamu katakan adalah kebenaran. Jika tidak, jika saya tidak dapat menemukan tempat itu ketika waktunya tiba, akhir cerita Anda kemungkinan besar tidak akan baik. Kamu sebenarnya masih berpikir untuk memenjarakanku? Pelindung Ti meraung marah. Wajahnya berubah setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Jangan bilang kalau aku harus membiarkanmu pergi dengan cara ini? Xiao Yan tertawa terbahak-bahak.
Dia tidak menunggu pelindung Ti mengumpat dengan marah sebelum melambaikan tangannya. Kekuatan hisap melonjak keluar dan sekali lagi menyedot yang terakhir ke dalam botol giok. Akhirnya, api tak terlihat dituangkan ke dalamnya, berulang kali memancarkan suhu tinggi saat menyegel botol giok. Hal ini menyebabkan tubuh pelindung Ti pada akhirnya berakhir dalam kondisi terluka parah. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas setelah sekali lagi menyegel pelindung Ti. Ekspresinya segera menjadi agak serius. Dari apa yang dikatakan pelindung Ti, dia hanya bisa melihat sudut gunung es yang sangat besar yang dikenal sebagai Aula Jiwa. Namun, sudut kecil ini membuatnya merasa terguncang. Itu memang layak menjadi faksi menakutkan yang bahkan Yao Lao sangat takuti. Apa yang kamu rencanakan sekarang? Medusa perlahan membuka mulutnya dan bertanya. Pertama-tama saya akan menuju ke daerah sudut hitam, dan menyelidiki beberapa hal pada saat yang sama ketika saya mencari api surgawi. Menurut apa yang dikatakan pelindung Ti, kekuatanku saat ini tidak dapat menimbulkan ancaman apapun ke Aula Jiwa. Karena itu, aku harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia bergumam pada dirinya sendiri sebelum segera melambaikan tangannya. Bab 814. Bergegas ke wilayah sudut hitam. Beberapa sosok manusia berdiri di sebuah gunung di luar kota racun langit keesokan paginya. Mata mereka memandang ke kota besar di bawah kaki mereka saat Xiao Yan menghembuskan napas. Dia menoleh dan dengan lembut berkata kepada dokter peri kecil di sampingnya. Apakah kamu benar-benar berencana pergi bersamaku? Ya, saya sudah menyelesaikan semuanya di dalam sekte. Selain itu, tidak masalah meskipun sesuatu benar-benar terjadi setelah aku kembali. Saya bisa mendirikan sekte racun sekali dan secara alami akan bisa melakukannya lagi. Dokter peri kecil berkata dengan sikap tidak peduli. Dia telah mendirikan sekte racun saat itu dengan lemah. Jika dia benar-benar mendiskusikannya, upaya yang dia lakukan secara alami tidak seperti apa yang dilakukan Xiao Yan untuk aliansian. Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat ini. Matanya melihat ke arah Medusa dan dia berbicara dengan suara yang dalam. Aku akan menyerahkan aliansian padamu. Aliansian tidak akan jatuh selama aku masih hidup. Medusa mengangguk lembut. Suaranya cukup tegas. Jika saya tidak dapat kembali dalam 2 tahun, saya akan meminta seseorang untuk mengirimkan pil tulang darah jiwa surga kepada Anda. Xiao Yan melihat wajah menyihir yang sangat indah dan merasa sedikit tergerak di dalam hatinya. Medusa sangat membantunya. Akan lebih baik bagimu untuk menyampaikannya secara pribadi. Medusa menurunkan matanya dan berkata dengan lembut. Xiao Yan terkejut. Senyuman hangat segera muncul di sudut mulutnya. Dia perlahan mengambil langkah ke depan, ragu-ragu sejenak, dan mengulurkan kedua tangannya untuk memeluk Medusa dengan lembut. Tangannya baru saja menyentuh Medusa ketika tubuh Medusa tiba-tiba menegang. Rona memikat samar muncul di wajahnya yang dingin. Namun, dia tidak segan-segan. Tangan Xiao Yan dengan lembut memeluk tubuh lembut yang indah itu sebelum melepaskannya. Dia dengan lembut berbicara kepada Medusa. Hati-hati. Kamu juga harus berhati-hati. Beritahu saya jika Anda menemui masalah yang tidak dapat Anda selesaikan. Aku akan bergegas dimanapun kamu berada. Bagian belakang gigi Medusa menggigit bibirnya dengan lembut. Suaranya juga sangat lembut. Penampilan ini sangat langka pada ratu suku manusia ular ini, yang bahkan tidak berkedip saat dia membunuh. Xian di sampingnya tanpa sadar memutar matanya saat dia melihat mereka berdua dengan cara yang membosankan. Mereka hanya pergi untuk jangka waktu tertentu, namun orang-orang ini harus bertindak seolah-olah mereka akan dipisahkan oleh kematian. Xiao Yan tampaknya telah merasakan mata menghina Xian di sampingnya. Dia sekali lagi dengan lembut berbicara kepada Medusa sebelum mundur selangkah. Bahunya bergetar dan sayap api hijau giok diperpanjang. Akhirnya, sayap api itu dikepakkan dan tubuhnya dengan cepat naik ke langit. Akhirnya, dia tidak menunda lebih lama lagi saat dia berbalik dan terbang menuju Cakrawala. Sister Cailin, berhati-hatilah. Tunggu sampai aku kembali dan mengunjungimu lagi. Xian melambaikan tangan kecilnya ke arah Medusa. Setelah itu, sosok cantiknya juga naik ke udara dan mengejar Xiao Yan, yang berada di depannya. Mata dokter peri kecil melirik Medusa.
Dia akan naik ke udara ketika yang terakhir tiba-tiba berkata, "Lindungi dia dengan benar." Dokter peri kecil terkejut. Dia melihat jejak bulu di mata dingin sedingin es dari Medusa. Wajah cantiknya menjadi lebih hangat saat dia segera menjawab dengan lembut. "Dia adalah satu-satunya temanku. Tenang, meski aku mati, aku akan melakukannya sebelum dia." "Terima kasih. Jika aku bisa kembali kali ini dan mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan, aku mungkin bisa mengobrol baik denganmu," kata dokter peri kecil sambil tertawa. Sosok cantiknya segera bergerak dan bergegas ke udara. Akhirnya, dia dengan lembut menginjak udara kosong sebelum berubah menjadi seberkas cahaya yang dengan cepat menghilang ke cakrawala. Medusa berdiri sendiri di atas gunung. Dia hanya melihat ke tempat kelompok Xiao Yan menghilang. Beberapa saat kemudian sebelum dia mendesah pelan. Dia merasa bahwa waktu yang dibutuhkan Xiao Yan selama perjalanan ini kemungkinan akan lebih lama daripada waktu lainnya. Selain itu, ketika saatnya tiba, kemungkinan besar bahkan dia hanya bisa melihat kekuatannya. Medusa sebenarnya tidak merasakan adanya perlawanan di dalam hatinya saat memikirkan hal ini. Sebaliknya, ada antisipasi samar. Ini adalah hal yang tidak dapat dipercaya untuk wanita kuat seperti dia. "Xiao Yan, pada saat kamu kembali, seluruh benua barat laut kemungkinan besar akan ditundukkan olehmu seperti Kekaisaran Mahajia saat ini. Aku menunggu hari itu datang." 3 sinar cahaya berkedip melewati langit yang jauh dengan kecepatan tinggi. Kecepatan mengejutkan itu telah menarik perhatian cukup banyak ahli dari Kekaisaran Chuyun. Namun, mereka semua dengan cepat melepaskan pikiran untuk menyelidiki setelah merasakan kekuatan besar dari ketiga aura itu. Wilayah Kekaisaran Chuyun tidak lebih kecil dari Kekaisaran Jiama. Oleh karena itu, bahkan dengan kecepatan kelompok Xiao Yan, mereka telah menghabiskan total 2 hari penuh sebelum mereka berhasil keluar dari perbatasan Kekaisaran Chuyun. Karena hanya ada mereka bertiga dalam perjalanan ini ke wilayah sudut hitam, secara alami kelompok Xiao Yan tidak perlu menggunakan binatang terbang. Kecepatan mereka jauh lebih cepat dari benda itu. Jika bukan karena kelompok besar yang menemaninya saat itu, Xiao Yan juga tidak akan memilih untuk menggunakan metode perjalanan itu, yang sangat lambat di matanya. Ketiganya berhenti di perbatasan Kekaisaran Chuyun. Mereka mengeluarkan peta dan menentukan arahnya. Setelah itu, mereka terus melintas di langit dan bergegas menuju tujuan yang jauh itu. Meskipun Kekaisaran Chuyun sangat jauh dari daerah sudut hitam, trio Xiao Yan bukanlah orang biasa. Xiao Yan dan Zian keduanya adalah Dou Huang. Meskipun menggunakan sayap Douqi untuk bepergian sangat melelahkan Douqi, ini tidak terlalu menjadi masalah dengan banyak pil obat Xiao Yan untuk memulihkan Douqi. Dokter peri kecil, di sisi lain, telah mencapai kelas Dou Zong dan tidak perlu lagi menggunakan sayap Douqi untuk bepergian. Yang dia butuhkan hanyalah sebuah pemikiran dan dia akan mampu menggerakkan energi di dunia luar sesuka hatinya. Terbang dengan cara ini tidak hanya cepat tetapi juga membuat Douqi kecil kelelahan. Kelelahan kecil ini pada dasarnya tidak signifikan bagi seorang elit Dou Zong. Di tengah perjalanan yang tampaknya tak berujung ini, trio Xiao Yan telah melewati beberapa gunung yang dipenuhi energi. Mereka akan mendarat dan beristirahat sambil mencari di sekitar pegunungan pada saat yang sama dalam upaya untuk menemukan beberapa bahan untuk dokter peri kecil untuk mengendalikan tubuh racunnya yang menyedihkan. Itu tidak dapat dihindari bagi kelompok Xiao Yan untuk bertarung dengan beberapa binatang ajaib yang kuat di gunung saat mereka mencari. Meskipun mereka telah gagal mendapatkan beberapa bahan yang mereka butuhkan saat mereka bertarung dan menerobos, mereka mendapatkan cukup banyak bahan obat langka karena kemampuan mencari harta karun khusus Zian. Di antara bahan-bahan ini termasuk beberapa bahan obat untuk memperbaiki pil tulang darah jiwa surga. Ini menyebabkan Xiao Yan menjadi sedikit gembira. Trio Xiao Yan terus tanpa lelah memilih untuk terbang menuju pegunungan yang tampaknya berbahaya setelah mendapatkan manfaat yang begitu besar. Namun, perjalanan ini tidak sedamai yang mereka bayangkan. Ada banyak binatang buas yang benar-benar ganas yang tersembunyi di dalam banyak pegunungan berbahaya itu. Mereka bahkan telah bertemu dengan beberapa monster super peringkat 7 beberapa kali. Jika bukan karena dokter peri kecil ikut campur, kemungkinan Xiao Yan dan Zian akan benar-benar menemui masalah besar. Xiao Yan tetap bersikap rendah hati setelah menghadapi insiden ini beberapa kali.
Mereka tidak berani menyerbu secara acak ke pegunungan itu dengan aura yang sangat kuat yang menutupinya. Kalau tidak, hal-hal tidak akan menyenangkan jika mereka memprovokasi binatang buas pamungkas yang bahkan dokter peri kecil tidak bisa mengalahkan. Pencarian terus-menerus untuk berbagai harta karun alam di sepanjang jalan menyebabkan perjalanan menjadi tidak terlalu membosankan. Namun, waktu yang mereka ambil akhirnya diperpanjang secara signifikan. Berdasarkan perhitungan Xiao Yan, kemungkinan sudah 3 hingga 4 bulan sejak mereka meninggalkan Kekaisaran Chuyun. Jumlah waktu ini sebanding dengan ketika kontingen besar telah kembali ke Kekaisaran Jiama. Meskipun jumlah waktu yang dihabiskan lebih banyak ini, Xiao Yan juga akhirnya mendapat manfaat darinya. Setelah perjalanan panjang ini dan pertempuran hidup dan mati dengan binatang ajaib di hutan pegunungan, aura Xiao Yan menjadi semakin kuat dan berbahaya selama 4 bulan ini. Kelincahannya juga meningkat. Yang terpenting, kekuatan Xiao Yan telah maju ke level bintang Dou Huang di tengah banyak pertempuran ini. Ini menyebabkan Xiao Yan sangat bersemangat. 4 bulan perjalanan dan berkemah di luar ruangan di hutan memang sangat bermanfaat baginya. Setelah berkemah di luar ruangan ini berlanjut selama 5 bulan, pegunungan yang tampaknya tak berujung akhirnya menghilang dari pandangan mereka. Sebuah dataran hitam besar yang membentang ke cakrawala tampak seperti tirai hitam yang menutupi tanah saat muncul di hadapan trio Xiao Yan. Kelompok Xiao Yan akhirnya berhenti setelah mereka melihat dataran hitam besar yang agak akrab. Sukacita karena telah terbebas dari beban berat melonjak ke wajah mantan. Akhirnya, dia tertawa terbahak-bahak sambil menghadap ke langit. Tawa nyaring itu seperti guntur bergulung, yang menyebar ke segala arah dari posisinya. Wilayah sudut hitam, Akademi Jianan, Xiao Yan kembali. Dokter peri kecil tersenyum sedikit saat dia melihat Xiao Yan yang ceria. Matanya mengamati dataran hitam yang sangat besar itu dan dengan lembut bergumam. Apakah ini wilayah sudut hitam? Bab 815. Pertemuan sepanjang jalan. Xiao Yan memimpin dokter peri kecil dan Xian saat mereka terbang di ketinggian rendah di sepanjang rute dari ingatannya. Ketika mereka melewati beberapa kota, daerah sudut hitam, di sepanjang jalan, mereka akan mendarat dan melewatinya dengan berjalan kaki. Mereka akan berhenti sejenak di beberapa rumah lelang dan toko obat saat melintasi kota dalam upaya mencari bahan yang mereka butuhkan. Kecepatan kelompok Xiao Yan secara alami jauh lebih lambat karena ini. Namun, mereka juga menghindari banyak masalah. Xiao Yan mencoba menanyakan tentang beberapa berita tentang Gerbang Xiao di sepanjang jalan, tetapi mungkin karena ini adalah wilayah luar, wilayah sudut hitam, tidak ada berita rinci tentang mereka meskipun banyak orang telah mendengar tentang faksi baru ini, yang tiba-tiba meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, Xiao Yan merasa sangat tidak berdaya. Namun demikian, dia dapat mengatakan bahwa Gerbang Xiao tidak menemui banyak masalah dari berita yang dia peroleh. Ini menyebabkan dia menghela nafas lega. Karena dia telah mengetahui bahwa Gerbang Xiao baik-baik saja, Xiao Yan tidak terburu-buru untuk sampai ke sana. Dia memimpin dokter peri kecil dan Xian di banyak kota saat dia mengumpulkan beberapa informasi tentang beberapa bahan yang diperlukan untuk mengendalikan badan racun yang menyedihkan. Selain itu, Xiao Yan sangat tertarik dengan lelang skala besar yang diadakan daerah sudut hitam. Ini karena fragmen peta api teratai pemurnian iblis yang dia peroleh dari lelang terakhir kali. Dia juga menanyakan tentang lelang ini sambil mengumpulkan informasi. 3 kelompok pria Xiao Yan menghabiskan lebih dari 10 hari bepergian dan mengumpulkan informasi dengan cara ini. Mereka secara bertahap tiba di wilayah tengah, wilayah sudut hitam. Di tempat inilah Xiao Yan untungnya memperoleh beberapa informasi tentang lelang skala besar. Hampir setiap kota di wilayah sudut hitam, ini pasti sering mengadakan lelang. Namun, ukuran lelang individu yang diadakan tidak besar. Oleh karena itu, sulit bagi mereka untuk menarik perhatian Xiao Yan. Namun, sesekali, akan ada beberapa faksi yang sangat kuat di wilayah sudut hitam, yang akan bergandengan tangan dengan beberapa faksi lain untuk mengumpulkan banyak item lelang bersama. Akhirnya, mereka akan mengadakan lelang bersama skala besar. Ukuran lelang ini pada dasarnya dapat dianggap sebagai masalah besar di wilayah sudut hitam. Tingkat dan kelangkaan item lelang sudah cukup untuk menarik banyak ahli dan faksi dalam wilayah sudut hitam.
Hal-hal yang dilelang di tempat-tempat ini jauh dari apa yang bisa dihadapi oleh klan primer dalam Kekaisaran Jiama. Dengan hanya mengingat bagaimana gerakan 3.000 petir Xiaoyan, ketangkasan kelas di Dou skill yang bahkan didambakan oleh seorang ahli Dou Huang, dibawa keluar pada lelang semacam itu memungkinkan seseorang untuk mengetahui jenis berat yang dimiliki lelang semacam ini. Lelang klan primer paling banyak akan menarik perhatian beberapa pakar Dou Huang. Itu tidak memiliki banyak ketertarikan pada seseorang seperti Xiaoyan. Namun, jenis lelang skala besar di wilayah sudut hitam ini berbeda. Tidak mengherankan bahwa para ahli yang tertarik dengan lelang seperti itu termasuk dari kelas Douzong. Lelang yang didengar Xiaoyan kali ini diadakan di sebuah kota bernama Kota Kaisar Hitam, yang terletak di sisi barat wilayah sudut hitam. Pemilik kota ini adalah Sekte Kaisar Hitam. Sekte Kaisar Hitam cukup terkenal di wilayah sudut hitam. Namun, itu berbeda dari golongan lain. Biasanya ia tetap bersikap sangat rendah hati ketika melakukan sesuatu. Pemimpin sekte juga tidak memasuki peringkat hitam, wilayah sudut hitam. Namun, ada sangat sedikit faksi yang pergi ke wilayah di mana Sekte Kaisar Hitam memerintah dan memprovokasi mereka. Sekte ini telah berdiri cukup lama di dalam wilayah sudut hitam. Ada desas-desus bahwa tetua emas perak cukup sopan ketika bertemu dengan pemimpin sekte ini yang tidak menonjolkan diri. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa kekuatan orang ini pasti luar biasa. Wilayah sudut hitam dipenuhi dengan berbagai harimau dan naga tersembunyi. Kata-kata ini memang benar. Yang disebut peringkat hitam ini memang memiliki beberapa kualitas, tetapi tidak mencakup semua orang. Para ahli sejati di wilayah yang kacau ini kebanyakan memilih untuk bersembunyi. Xiaoyan merenung sejenak ketika dia mendengar bahwa Sekte Kaisar Hitam akan mengadakan lelang skala besar. Setelah itu, dia memilih untuk pergi ke Kota Kaisar Hitam. Dia memiliki banyak minat untuk lelang berskala besar. Jika dia beruntung, dia bahkan mungkin bisa mendapatkan berita tentang fragmen peta terakhir saat dia berada di sana. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan berita tentang peta itu, pelelangan skala besar akan berakhir dengan mengumpulkan ahli dari semua tempat. Tempat itu pasti akan sangat kaya dengan informasi. Jika dia beruntung, dia bahkan mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi tentang api surgawi, atau salah satu dari 3 jenis bahan yang dibutuhkan untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Xiaoyan tidak menunda lebih lama lagi setelah dia membuat keputusan. Setelah membeli peta, wilayah sudut hitam, dengan harga tinggi, dia memimpin dokter peri kecil dan Zian keluar kota, dan bergegas ke yang disebut Kota Kaisar Hitam. Wilayah sudut hitam, sangat luas. Areanya adalah sesuatu yang bahkan jumlah Kekaisaran Jiamha dan Kekaisaran Chuyun tidak dapat dibandingkan. Wilayah besar yang dipenuhi dengan kekacauan ini secara alami mendandani banyak orang kuat. Bahkan dengan kekuatan Xiaoyan, dia perlu sedikit berhati-hati saat berkeliaran di sekitar tempat ini. Meskipun dia telah menyebabkan cukup banyak faksi dari wilayah sudut hitam menderita kerugian di tangannya saat itu hanya sebagian kecil yang ada. Dengan pertumbuhan kekuatan Xiaoyan, bidang penglihatannya juga menjadi jauh lebih megah. Oleh karena itu, dia jelas menyadari bahwa di tempat seperti wilayah sudut hitam, secara alami tidak mungkin kekuatan tetua emas perak menjadi yang terkuat. Orang yang benar-benar menakutkan adalah orang-orang yang tidak menonjolkan diri. Oleh karena itu, seseorang harus tetap berhati-hati ketika berhadapan dengan apapun di wilayah sudut hitam. 3 sosok manusia berjalan perlahan menyusuri jalan setapak hutan pegunungan yang kecil, subur, dan hijau. Pemuda berjubah hitam di depan memegang sepotong rumput hijau di dalam mulutnya. Lengannya disilangkan di belakang kepalanya sementara wajahnya terlihat malas. Dia membiarkan sinar matahari hangat yang tersebar dari langit menyinari dirinya melalui celah di antara dedaunan. Xiaoyan, seberapa jauh kota yang hancur ini? Gadis kecil berambut ungu di belakang pemuda itu mengerutkan wajah kecilnya saat dia bertanya dengan marah. Segera. Pemuda yang sedang mengunyah rumput yang mengandung sedikit rasa pahit menjawab dengan malas. Kamu sudah mengucapkan kata-kata ini lebih dari 10 kali. Zian segera meledak setelah mendengar kata-kata ini. Dia melompat ke Xiaoyan dan bergantung padanya seperti pemalas sementara dia menggigit secara acak. Gadis yang mengenakan gaun berwarna putih di sampingnya tersenyum saat melihat aksi Zian. Dia segera dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya.
Gadis kecil, berjalan juga merupakan salah satu bentuk pelatihan. Jangan terus berpikir untuk terbang sepanjang hari. Xiao Yan melirik Xian, yang tergantung di tubuhnya. Dia mengabaikannya saat langkah kakinya tetap stabil sementara mulutnya menunjukkan tawa. Siapa yang mau berkomitmen untuk pelatihan membosankan seperti itu? Pelatihan terbaik bagi Anda adalah memberi saya ramuan obat yang saya temukan. Xian menjawab dengan marah. Dia telah menemukan cukup banyak bahan obat langka selama setengah tahun ini. Pada akhirnya, semuanya telah ditangkap oleh orang yang menjijikkan ini. Selain itu, dia bahkan dengan halus mengatakan bahwa seseorang harus memanfaatkan hal-hal sebaik-baiknya. Xiao Yan mengangkat bahunya. Dia baru saja akan berbicara ketika langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Matanya yang hitam pekat menyipit saat dia melirik ke hutan pegunungan yang jauh. Apa itu? Xian bertanya dengan ragu sambil mengedipkan matanya yang besar saat melihat Xiao Yan berhenti. Ada seseorang di depan yang menuju ke tempat ini. Tampaknya mereka melarikan diri. Dokter peri kecil dengan santai menyebutkannya. Dia menatap Xiao Yan ketika dia berbicara. Dia sepertinya menunggu keputusannya. Tidak perlu terlibat. Kami akan terus berjalan sendiri. Xiao Yan tersenyum samar. Setiap hari, pembunuhan penuh dendam akan terjadi di wilayah sudut hitam ini. Dia tidak tertarik untuk pergi dan menyelamatkan mereka semua. Dua sosok usang muncul di tepi jalan kecil di dalam hutan pegunungan dengan cara yang menyedihkan sementara tiga kelompok pria Xiao Yan sedang berbicara. Banyak sosok hitam muncul tidak jauh di belakang mereka. Niat membunuh yang padat ditularkan meskipun mereka berjauhan. Xiao Yan akhirnya melihat kedua sosok itu saat mereka melarikan diri dengan lebih intens. Mereka adalah satu pria dan satu wanita. Pria itu berusia sekitar 30 tahun sedangkan wanita itu hanyalah seorang wanita muda. Langkah kaki pria itu terhuyung-huyung dan tubuhnya menunjukkan sedikit bekas darah. Jelas, dia terluka. Wanita muda yang mengenakan gaun ungu pucat itu tampak sedikit lebih baik. Namun, wajahnya yang sangat bergerak itu dipenuhi dengan kepanikan saat ini. Mungkin karena lukanya, tapi langkah kaki pria itu ceroboh saat dia melarikan diri, oleh karena itu dia hampir jatuh. Wanita muda itu buru-buru mengangkatnya. Sepasang mata besar yang berkilau menampakkan kelembapan karena kepanikannya. Banyak sosok hitam di belakang tiba-tiba menutup celah sementara kedua orang ini tertunda dengan cara ini. Niat membunuh yang gelap dan dingin menyebabkan punggung kedua orang ini dipenuhi dengan keringat dingin yang pekat. Pria itu mengertakkan gigi. Dia menoleh untuk melihat orang-orang yang mendekati mereka. Keputusasaan tanpa sadar muncul di dalam hatinya. Tepat ketika keputusasaan ini muncul, matanya secara kebetulan melihat tiga sosok manusia tidak jauh di depannya. Dia segera memegang sedotan terakhir dan buru-buru berteriak. Teman di depan. Tolong ulurkan tangan dan selamatkan kami. Kami pasti akan menghadiahimu banyak setelah ini. Sekelompok orang yang mengejar tiba-tiba meningkatkan kecepatan mereka saat teriakan ini dikeluarkan. Akhirnya, mereka menyorot dan mengepung keduanya. Secara kebetulan, kelompok tiga orang Xiao Yan juga berada dalam pengepungan ini. Cek, kamu masih berpikir untuk kabur? Seseorang berpakaian hitam menatap pasangan yang menyedihkan dari sudut pandang yang lebih tinggi saat dia tertawa dengan cara yang aneh. Keputusasaan di mata dan hati pria itu semakin padat setelah menutup jalan pelariannya. Segera, dia hanya bisa melempar matanya, yang menangis minta tolong, ke tiga kelompok orang Xiao Yan. Mata Xiao Yan menatap pria itu. Tatapannya segera menyapu wanita muda berpakaian ungu di sampingnya. Meskipun dahi yang terakhir ditutupi oleh seutas rambut hitam, setiap orang yang bermata tajam dapat melihat dengan sekilas bahwa wanita muda ini cukup cantik. Begitu dia dewasa dari waktu ke waktu, kemungkinan dia akan menyebabkan cukup banyak pria merendahkan diri di bawah roknya. Sayangnya, bagaimanapun, dia tidak memiliki cukup waktu. Anak kecil, jalan di bawah langit sangat lebar dan kita masing-masing dapat mengambil satu sisi. Tolong jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Orang-orang berpakaian hitam juga menemukan tiga kelompok orang Xiao Yan. Mata pria yang telah berbicara sebelumnya dingin saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Aku hanya lewat, Xiao Yan menjawab dengan lemah. Setelah itu, pandangannya ditarik dari mata wanita muda berpakaian ungu yang penuh harapan.
Ekspresinya acuh tak acuh saat dia menghindari mereka. Wajah pria dan wanita muda itu langsung berubah menjadi pucat putih saat melihat tindakan Xiao Yan. Yang terakhir dengan erat mengatupkan gigi peraknya dan dengan kejam menatap punggung Xiao Yan. Dia sepertinya tidak dapat memahami mengapa orang yang cukup tampan ini begitu pengecut. Orang-orang berpakaian hitam di sekitarnya sangat puas dengan tindakan bijaksana Xiao Yan ini. Semuanya tertawa aneh. Teman ini, kami adalah orang-orang dari Akademi Jianan. Tolong ulurkan tangan dan selamatkan kami. Masalah ini sangat penting. Akademi pasti akan memberikan hadiah yang memuaskan setelah ini. Pria itu sepertinya tidak mau menyerah saat dia berteriak sekali lagi. Instruktur Maidi, jangan memohon padanya. Dia tidak akan membantu. Apakah Anda benar-benar berharap bahwa orang yang cuek dan pengecut seperti ini akan mengusir orang-orang ini? Wanita muda berpakaian ungu di sampingnya mengatupkan gigi peraknya saat dia menjawab. Tanpa diduga, Xiao Yan, yang hendak keluar dari pengepungan orang-orang berpakaian hitam, tiba-tiba menghentikan langkahnya saat suara pria itu terdengar. Bersambung ke episode 162. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.